Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon betul-betul rumah kita. Ya. Kemarin kita telah membaca tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkurullaha ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Al-Imran ayat 103. Ini adalah bahwa Allah merintahkan kepada kita untuk berpegang teguh pada tali Allah, pada Al-Quran, pada ajaran Al-Quran, pada tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita dilarang untuk bercerai-berai, berselisih. Wadhkurullaha ni'matallahi 'alaikum. Dan kita disuruh mengingat tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, kebahagiaan dan ketenangan hidup. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan kata Allah, idh kuntum a'da', pada waktu itu ingatlah kamu, sadarlah kamu pada waktu itu sedang bermusuhan, saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita. Hati kita dipersatukan oleh Allah dengan iman dan takwa, dengan Islam. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah, ya, menjadi kita bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar, pada waktu itu kalian itu berada bagaikan di jurang neraka, akan jatuh di jurang kehancuran karena perselisihan. Minan nar fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan dari kejurangan, dari kecelakaan itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kita, pada kalian, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah, petunjuk, ya. Amin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah telah menyempurnakan agama bagi kita, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya atas kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa, ya, nikmat ketenangan, nikmat ihsan. Wa raditu lakum al-islam madinah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha pada agama yang diturunkan, yaitu agama Islam. Ini agama yang paling benar, agama yang harus kita yakin dan harus kita ikuti, ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ini surat Al-Isra ayat 36. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah melarang pada kita untuk mengikuti. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu sendiri tidak mengetahui, tidak yakin benarnya. Inna sam'a, sesungguhnya telinga atau pendengaran, wal basara, penglihatan atau mata, wal fuada, hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak semuanya itu akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban jawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maksud daripada ayat ini adalah, ya, la taqul ra'aita wa lam tara. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu lihat padahal kamu tidak melihatnya. Artinya tidak yakin benarnya. Jangan kamu ceritakan. Ya. Ya. Wa sami'ta wa lam tasma'. Dan kamu mendengar seakan-akan mendengar padahal kamu tidak mendengar. Belum mendengarnya dengan pasti akan kebenarannya. Wa 'alimta wa lam ta'lam, dan kamu seakan-akan tahu. Seakan-akan itu tahu betul
Padahal walam ta'lam, sebetulnya kamu belum tahu, belum yakin benarnya itu. Ya, seakan-akan tahu sampai sebenarnya kita tidak tahu. Itu dilarang disampaikan pada siapapun. Apalagi katanya-katanya. Itu tidak boleh. Kenapa Allah melarang seperti itu? Karena kata Allah, inna sam'a wal basara. Selanjutnya dalam ayat ini, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna Allah sa'il. Allah itu akan bertanya dan mempertanyakan, memintai pertanggungjawaban tentang hadil a'ba, tentang pendengaran, tentang penglihatan, tentang hati nurani. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang terdetik di dalam hati, itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka-reka. Tidak boleh mereka-reka itu. Allah melarang mereka-reka itu. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita tahu dan kita paham ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan daerah provinsi tingkat 1, pemerintahan daerah tingkat kota atau ibu kota, atau tingkat kabupaten. Ada di negara kita ini, ada. Tapi yang harus kita ketahui bahwa provinsi dan pusat dan tingkat kota atau kabupaten itu sama-sama sebagai susunan dalam struktur kenegaraan itu adalah satu kesatuan. Landasannya Undang-Undang Dasar, landasannya Pancasila atau dasar negara. Pedomannya itu. Tapi jangan direka-reka tentang undang-undang itu. Jangan direka-reka mengartikan Pancasila itu. Jangan direka-reka, nggak boleh, ya. Dalam satu negara itu, dalam satu wilayah itu, bahwa di pusat ada masyarakat, di daerah ada masyarakat, di daerah tingkat 1, tingkat 2 ada masyarakat, sampai ke tingkat RT itu ada masyarakat. Itu semuanya itu adalah dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah pusat bertanggung jawab, pemerintah daerah bertanggung jawab, pemerintah tingkat kota dan atau tingkat kabupaten juga bertanggung jawab sampai ke tingkat RT. Semuanya itu bertanggung jawab tentang masalah itu. Tapi dasarnya jangan direka-reka bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang turunannya. Itu turunan daripada Undang-Undang Dasar. Ya. Itu. Maka jangan direka-reka, karena direka-reka itu tidak boleh. Jangan ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Jangan dikira-kira, nggak boleh. Harus pasti. Ya. Harus pasti. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita ucapkan, tentang apa yang kita dengar, tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang kita pikirkan, kita rasakan dengan hati nurani kita. Allah bertanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.